Tahukah Anda, kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan menunggu perubahan terjadi. Mereka pikir kesuksesan akan menemukan mereka, bahwa segala sesuatunya akan membaik secara ajaib. Namun, perubahan yang sesungguhnya tidak terjadi pada Anda. Perubahan itu terjadi karena Anda. Jika Anda tidak berubah, Anda tidak akan pernah beranjak dari posisi Anda saat ini. Anda akan tetap terjebak. Setiap orang sukses memiliki momen di mana mereka berhenti menoleransi hal-hal yang biasa-biasa saja. Video ini adalah dorongan untuk mewujudkan momen itu bagi Anda. Jika Anda senang belajar dan memahami berbagai hal pada level yang lebih dalam, maka Anda akan menyukai sesi Alux harian hari ini di aplikasi Alux. Kita akan membahas paradoks disiplin dan mengapa kesuksesan sebenarnya membosankan, tetapi kebosanan itu perlu. Anda dapat mengunduh aplikasinya sekarang dan mendengarkannya. Kami punya penawaran eksklusif tambahan untuk Anda. Jika Anda mengunduh aplikasi dan memindai kode QR ini di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Nah, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah 15 hal yang dapat Anda lakukan hari ini untuk mengubah arah Anda sepenuhnya. Pertama, tindaklanjuti informasi yang sudah Anda miliki dan berhentilah mengumpulkan lebih banyak informasi. Oke, seringkali Anda tidak memerlukan informasi lebih lanjut. Anda hanya perlu mulai menggunakan apa yang sudah Anda ketahui. Saat ini, Anda memiliki daftar hal-hal yang harus Anda lakukan. Anda telah membaca buku, Anda telah menonton video, mungkin Anda bahkan telah mengikuti 1 atau 2 kursus. Anda tidak memerlukan artikel lain tentang produktivitas, podcast lain tentang disiplin, atau pembahasan mendalam tentang strategi keuangan. Tidak, Anda memerlukan tindakan. Setiap kali Anda berkata pada diri sendiri, saya hanya perlu belajar sedikit lebih banyak sebelum memulai. Yang sebenarnya Anda lakukan adalah menunda kemajuan. Dunia tidak memberi penghargaan kepada orang-orang karena mengetahui. Dunia memberi penghargaan kepada orang-orang karena melakukan, karena pengetahuan bukanlah kekuatan. Pengetahuan terapan adalah kekuatan. Orang yang membaca 1 buku tentang investasi dan benar-benar menanamkan uang di pasar jauh lebih unggul daripada orang yang membaca 50 buku dan tidak melakukan apapun. Orang yang pergi ke pusat kebugaran dengan rencana dasar dan menindaklanjutinya akan selalu mengalahkan orang yang menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk meneliti latihan yang sempurna tetapi tidak pernah memulai. Kedua, buatlah keputusan berdasarkan siapa yang Anda inginkan, bukan siapa Anda sebelumnya. Jika Anda terus bertindak seperti diri Anda di masa lalu, yang suka menunda-nunda, menghindari risiko, dan bermain kecil, lalu bagaimana Anda bisa membangun masa depan yang berbeda? Anda tidak dapat menciptakan kehidupan baru jika Anda masih berpegang teguh pada identitas lama. Jadi, beginilah gambarannya secara langsung. Anda mendapat kesempatan, diri Anda saat ini ragu-ragu, terlalu banyak berpikir, dan mencari alasan untuk menunda. Namun, diri Anda di masa depan, yang sudah sukses, akan mengambil risiko itu. Atau jika Anda merasa malas dan tidak ingin pergi ke pusat kebugaran, diri Anda di masa lalu akan menyerah. Diri Anda di masa depan akan tetap muncul. Anda punya pilihan untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang memberi Anda dorongan dopamin cepat atau menggunakannya untuk sesuatu yang membangun kekayaan jangka panjang. Diri Anda di masa depan akan membuat keputusan yang lebih cerdas. Setiap keputusan adalah persimpangan jalan. Satu orang membuat Anda tetap berada di tempat Anda berada. Yang lain mendekatkan Anda pada jati diri Anda yang sebenarnya. Ketiga, mulailah bertindak untuk jangka menengah hingga panjang, bukan untuk hasil langsung. Begini, jika Anda ingin kaya, disiplin, atau sukses, hidup Anda harus mencerminkan hal itu sekarang juga. Itu tidak berarti berpura-pura, itu berarti menata hidup Anda dengan cara yang memungkinkan Anda menjadi orang itu. Seseorang dengan stabilitas keuangan tidak gegabah dengan uang mereka. Seseorang yang percaya diri tidak meragukan setiap gerakan mereka. Hidup Anda dibentuk oleh pilihan harian Anda. Orang-orang yang benar-benar mengubah hidup mereka tidak bermain untuk minggu depan. Mereka bermain untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Mereka membangun keterampilan dengan mengetahui bahwa itu tidak akan membuahkan hasil segera. Mereka menginvestasikan uang yang tidak akan mereka sentuh selama 1 dekade. Mereka membuat keputusan hari ini yang akan membuat diri mereka di masa depan berterima kasih. Lihatlah hidup Anda saat ini. Berapa banyak tindakan Anda yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan hasil segera? Berapa kali Anda berhenti karena sesuatu terasa lambat? Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang akan terjadi jika saya terus melakukannya selama 1 tahun lagi, 2 tahun lagi? Bagaimana dengan 5 tahun lagi? Nomor 4, hiduplah seperti orang yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Jangan menunggu sampai Anda memiliki sesuatu untuk merasa bahwa Anda pantas mendapatkannya. Mulailah bertindak seolah-olah Anda pantas mendapatkannya sekarang juga. Anda tidak akan sampai ke sana jika Anda mengatakan akan menunggu hingga Anda sukses sebelum mengambil langkah berani atau menunggu hingga Anda punya uang sebelum mulai berinvestasi pada aset aman seperti seni. Investasikan apapun yang Anda bisa sekarang juga. Dan faktanya, jika Anda ingin mulai berinvestasi seperti seseorang yang sudah sukses, Anda juga harus melihat hal-hal yang memberi Anda status dan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Nah, apa yang banyak orang kaya suka investasikan? Anggur berkualitas, mobil klasik, dan seni.
Dan yang terakhir, seni, Masterwork, sponsor video hari ini, telah membuka pintu bagi Anda untuk berinvestasi di dalamnya. Membeli karya seni dulunya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat kaya, tetapi ketika Anda mendaftar di Masterwork, Anda bergabung dengan komunitas orang-orang yang memiliki kesempatan untuk membeli saham pecahan dalam seni blue chip. Pikirkan lukisan karya seniman terkenal seperti Banksy dan Boscott, yang karya terakhirnya, Masterwork, terjual pada tahun 2024, seharga $8 juta setelah 1.398 hari. Orang-orang sukses menyukai seni kontemporer kelas atas karena secara historis, volatilitasnya lebih rendah daripada saham. Bahkan, nilainya melampaui S&P 500 dalam beberapa periode. Biasanya, layanan seperti Masterwork memiliki daftar tunggu yang panjang dan biasanya hanya individu dengan kekayaan bersih tinggi yang disetujui. Namun, karena Anda adalah pelanggan Alux, Anda mendapatkan perlakuan khusus. Kunjungi masterwork.art, Alux atau pindai kode QR di layar sekarang juga untuk melewati daftar tunggu dan berinvestasi dalam seni kelas atas hari ini. Anda memiliki peluang luar biasa di sini, teman. Anda dapat berinvestasi sekarang pada orang sukses yang Anda inginkan di masa depan. Nomor 5, hilangkan tindakan setengah-setengah. Lihat, hentikan tindakan yang hampir berkomitmen. Oke, berapa kali Anda hampir berkomitmen pada suatu rencana? Banyak orang yang hampir memulai bisnis atau hampir mengubah kebiasaan mereka. Namun, upaya setengah-setengah memberi Anda hasil setengah-setengah dan hasil setengah-setengah membuat Anda terjebak. Anda tidak memerlukan rencana yang sempurna. Oke, Anda harus menjalankan rencana yang Anda miliki saat ini. Tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh. Tindakan setengah-setengah adalah pembunuh diam-diam kemajuan. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda berusaha, tetapi jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa Anda tidak sepenuhnya melakukannya. Anda hanya mencoba-coba saja, alih-alih terjun langsung. Jadi, Anda merasa bahwa Anda hanya berusaha secukupnya untuk mencoba, tetapi tidak cukup untuk benar-benar mendapatkan hasil. Pikirkanlah, Anda mulai berolahraga, tetapi Anda tidak melacak kemajuan Anda. Anda tidak memaksakan diri atau tetap konsisten. Lalu Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak melihat adanya perbedaan. Atau Anda menginginkan kebebasan finansial, tetapi Anda terus menghabiskan uang seperti orang lain, berpikir suatu hari Anda akan serius tentang uang, tetapi hari itu tidak pernah datang. Jika sesuatu layak dilakukan, maka itu layak dilakukan sepenuhnya. Nomor 6, berhentilah mencoba membuat orang lain terkesan dan jadilah orang yang mengesankan bagi diri Anda sendiri. Sekarang, membuat orang lain terkesan adalah permainan yang tidak akan pernah Anda menangkan. Oke, tidak peduli apa yang Anda lakukan, seseorang akan selalu memiliki lebih banyak uang, lebih banyak kesuksesan, lebih banyak pengakuan. Dan jika Anda mengejar validasi dari luar, Anda akan selalu merasa tertinggal. Kelenturan yang sebenarnya adalah menjadi seseorang yang Anda hargai sendiri. Pikirkan orang-orang yang benar-benar Anda hormati. Bukan mereka yang hanya terlihat sukses, tetapi mereka yang benar-benar memegang kendali. Mereka yang tidak butuh validasi karena mereka telah membangun kepercayaan diri yang nyata. Mereka tidak mengejar persetujuan, mereka tidak mencoba membuktikan apapun, mereka hanya mengesankan. Itulah yang seharusnya Anda tuju, bukan membuat orang asing terkesan secara daring. Bukan membuktikan diri kepada orang-orang yang tidak penting, tetapi menjadi tipe orang yang Anda kagumi sendiri. Nomor 7, beralihlah dari mencari motivasi menjadi membangun disiplin. Motivasi tidak dapat diandalkan. Itu adalah suasana hati, bukan strategi. Perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan bukanlah bakat, keberuntungan, atau kecerdasan. Melainkan apakah Anda dapat melakukan hal-hal sulit saat Anda tidak menginginkannya. Dan motivasi dapat membuat ketagihan. Anda akhirnya mengejar perasaan itu, percikan inspirasi, gelombang energi yang membuat Anda ingin mengambil tindakan. Dan untuk sementara itu berhasil. Anda merasa tak terhentikan, tetapi kemudian motivasi itu memudar. Dan ketika itu terjadi, Anda berhenti. Motivasi adalah suasana hati, oke, itu datang dan pergi. Itu tidak menentu. Dan jika kesuksesan Anda bergantung pada perasaan terinspirasi, Anda tidak akan pernah mencapai apapun karena ada hari-hari Anda tidak akan merasakannya. Ada hari-hari Anda akan lelah, frustrasi, atau terganggu. Dan jika Anda menunggu motivasi untuk menyelamatkan Anda akan selalu kalah. Yang sebenarnya Anda butuhkan adalah disiplin. Itulah yang membuat Anda muncul bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Disiplin adalah yang mengubah upaya menjadi hasil. Nomor 8, ganti konsumsi pasif dengan kreasi aktif. Lihat, mudah untuk menghabiskan hari-hari Anda dengan mengonsumsi, bukan kehilangan waktu berjam-jam untuk menggulir, menonton, mendengarkan, dan menyerap aliran informasi tanpa henti tanpa pernah melakukan apapun dengannya. Itu karena Anda dapat meyakinkan diri sendiri bahwa Anda sedang belajar, tetap mendapat informasi, dan mempersiapkan diri. Namun pada kenyataannya, Anda adalah seorang penonton. Menjadi penonton itu mudah, oke.
Oke, itu nyaman, itu membuat Anda merasa terlibat tanpa benar-benar berusaha. Namun jika yang Anda lakukan hanyalah mengonsumsi, hidup Anda tidak akan berubah. Kemajuan dan kesuksesan sejati datang dari menciptakan sesuatu. Lihat saja orang-orang yang menang. Mereka yang menghasilkan uang, membangun pengaruh, menciptakan dampak, mereka semua punya kesamaan. Mereka berproduksi, mereka menciptakan bisnis, ide, konten, produk, layanan. Mereka mengeluarkan sesuatu ke dunia alih-alih hanya menerima semuanya. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda seorang penonton atau pemain? Apakah Anda melihat orang lain menjalani kehidupan yang Anda inginkan, atau Anda membangun kehidupan Anda sendiri? Nomor 9, berhentilah bernegosiasi dengan diri sendiri. Setiap kali Anda bernegosiasi dengan diri sendiri, Anda kalah. Anda menyetel alarm pukul 6 pagi. Alarm berbunyi dan alih-alih bangun, Anda mulai menawar. 5 menit lagi, saya akan mencari tahu nanti. Hari ini berbeda, beginilah cara Anda menyabotase diri sendiri. Bukan melalui kegagalan besar, tetapi melalui negosiasi kecil setiap hari yang perlahan-lahan mengikis potensi Anda. Bagian terburuknya adalah orang-orang ini mempercayai alasan mereka sendiri. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa menunggu, menunda, atau mengambil jalan pintas adalah hal yang logis untuk dilakukan. Anggap saja seperti menggosok gigi. Oke, Anda tidak bangun dan berpikir, haruskah saya melakukannya hari ini? Mungkin saya akan menginginkannya nanti. Petik 2. Tidak. Anda melakukannya karena itu tidak bisa ditawar. Sekarang, bayangkan jika Anda memperlakukan tujuan Anda seperti itu. Bayangkan jika pergi ke pusat kebugaran, berinvestasi pada diri sendiri, mengasah keterampilan Anda menjadi hal yang otomatis. Tidak ada tarik ulur mental, tidak ada perdebatan. Hanya tindakan murni. Nomor 10, definisikan kembali kegagalan sebagai kemajuan. Jika Anda menghindari kegagalan, Anda menghindari pertumbuhan. Orang-orang yang benar-benar mengubah hidup mereka adalah mereka yang berhenti melihat kegagalan sebagai tanda berhenti. Setiap kesalahan, salah langkah, atau salah belok hanyalah data, bukti bahwa Anda terus bergerak, bukan diam di tempat. Semakin cepat Anda mengumpulkan kegagalan, semakin cepat Anda akan menemukan kesuksesan. Kegagalan bukanlah lawan dari kemajuan. Itu adalah kemajuan. Oke, itu berarti Anda mencoba sesuatu. Itu berarti Anda mengambil tindakan. Dan itulah intinya di sini. Itu berarti Anda mempelajari sesuatu yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Dan begitulah cara Anda akan menjadi lebih baik. Pikirkanlah, setiap keterampilan yang pernah Anda kuasai dimulai dengan kegagalan, bukan? Anda tidak belajar berjalan tanpa jatuh. Anda tidak belajar mengendarai sepeda tanpa menabrak. Anda tidak belajar membaca tanpa terbata-bata. Sebagai orang dewasa, kita cenderung melupakan hal ini. Kita bersikap seolah-olah kegagalan adalah sesuatu yang memalukan, bukan apa adanya. Sebuah tanda bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang baru. Nomor 11, berdamailah dengan kesalahpahaman. Jika semua orang mengerti dan menyetujui apa yang Anda lakukan, Anda mungkin tidak melakukan sesuatu yang sangat berani. Mengubah hidup Anda berarti membuat pilihan yang tidak akan dipahami orang lain. Berhenti dari pekerjaan yang aman, pindah ke tempat baru, menetapkan batasan yang membuat orang lain tidak nyaman. Berhentilah menjelaskan diri Anda. Tidak semua orang seharusnya mengerti. Anda akan disalahpahami. Keputusan Anda tidak akan masuk akal bagi sebagian orang. Ambisi Anda akan membuat mereka tidak nyaman. Disiplin Anda akan terlihat ekstrim. Prioritas Anda akan tampak aneh. Jika Anda menunggu persetujuan sebelum mengambil tindakan, Anda sudah menyiapkan diri untuk gagal. Kebanyakan orang hidup dalam gelembung kecil yang aman, melakukan apa yang normal, mengikuti apa yang diharapkan, tidak pernah melangkah terlalu jauh di luar batas. Dan ketika mereka melihat Anda melakukan gerakan yang menantang, naluri pertama mereka adalah menarik Anda kembali. Lain kali seseorang meragukan visi Anda, ingatlah ini. Anda tidak butuh izin mereka. Anda tidak butuh mereka untuk melihat apa yang Anda lihat. Masa depan Anda bukanlah tanggung jawab mereka. Itu milik Anda. Nomor 12, buatlah keputusan yang mengecilkan penyesalan masa depan Anda. Kebanyakan orang membuat pilihan berdasarkan apa yang terasa baik saat ini, tetapi cara sebenarnya untuk mengubah hidup Anda adalah dengan memikirkan versi diri Anda 5 atau 10 tahun dari sekarang. Apa yang Anda harapkan telah Anda lakukan hari ini? Apakah mereka akan berterima kasih karena Anda mengambil risiko itu? Atau apakah mereka akan membenci Anda karena bermain aman? Keputusan terbaik bukanlah keputusan yang membuat Anda nyaman. Keputusan terbaik adalah keputusan yang membuat diri Anda di masa depan bangga. Mungkin sulit untuk menyadari betapa pentingnya hal ini karena penyesalan tidak keras. Itu tidak langsung menyerang Anda sekaligus. Itu merayap perlahan ketika Anda menyadari bahwa Anda telah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun dalam pekerjaan yang salah. Ketika Anda melihat orang lain terus maju sementara Anda tetap terjebak. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bisa berbuat lebih banyak tetapi Anda tidak melakukannya. Penyesalan juga bertambah.
Semakin lama Anda menghindari keputusan sulit, semakin sulit keputusan itu jadinya. Semakin Anda menunda tindakan, semakin Anda merasa terjebak. Hingga suatu hari Anda bangun dan menyadari bahwa tidak mengambil keputusan, ya, itu adalah keputusan itu sendiri dan itu adalah keputusan yang buruk. Nomor 13, tukarkan kepastian dengan tindakan. Anda tidak akan pernah memiliki semua informasi. Oke, Anda tidak akan pernah merasa sepenuhnya siap, namun kita masih duduk-duduk menunggu, berpikir bahwa jika kita belajar sedikit lebih banyak, mempersiapkan sedikit lebih lama, atau mengumpulkan lebih banyak pendapat, Anda akan memiliki cukup informasi untuk membuat langkah yang sempurna. Namun kita lupa bahwa kesuksesan tidak datang dari kepastian. Itu datang dari tindakan. Berhentilah berpikir berlebihan dan mulailah bertindak. Oke, kepastian datang setelah tindakan, bukan sebelumnya karena Anda mengetahuinya dengan melakukannya. Oke, tidak memikirkannya. Orang-orang sukses tidak lebih yakin daripada Anda. Mereka tidak memiliki kemampuan ajaib untuk memprediksi masa depan. Mereka bertindak meskipun ada ketidakpastian itu. Mereka bergerak terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikan diri. Mereka gagal, mereka belajar, mereka menyempurnakan diri, tetapi mereka terus maju. Jadi, berhentilah menunggu hingga Anda merasa 100% siap. Momen itu tidak akan pernah datang. Sebaliknya, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa langkah besar berikutnya yang dapat saya ambil? Lalu, ambillah. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan menunggu kondisi yang sempurna, cukup bergerak. Nomor 14, turunkan reaktivitas emosional Anda terhadap dunia. Tidak semua hal layak mendapatkan energi Anda. Oke, alasan kebanyakan orang tetap terjebak adalah karena mereka terlalu sibuk bereaksi terhadap berita, drama, kritik, gangguan. Mereka hidup dalam kondisi kelelahan emosional yang terus-menerus. Karena semakin banyak kendali yang Anda berikan kepada dunia, semakin sedikit kendali yang Anda miliki atas hidup Anda sendiri. Saat Anda berhenti membiarkan segala sesuatu mendapatkan reaksi dari Anda memperoleh kekuatan untuk mengarahkan fokus Anda ke hal yang benar-benar penting. Orang-orang yang benar-benar menang, mereka tidak membuang waktu berdebat dengan orang asing. Mereka tidak menjadi kacau setiap kali terjadi kesalahan. Mereka tidak membiarkan emosi mereka dibajak oleh setiap ketidaknyamanan kecil karena mereka memahami bahwa energi emosional adalah sumber daya dan kebanyakan orang menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Pikirkan berapa banyak waktu dan energi yang terbuang karena bereaksi terhadap hal-hal yang berdampak kecil atau bahkan tidak berdampak sama sekali pada hidup Anda. Sekarang, bayangkan jika semua energi itu tercurah untuk Anda, untuk pertumbuhan, uang, dan tujuan Anda. Dan nomor 15, lepaskan identitas yang membuat Anda terjebak. Mungkin Anda melihat diri Anda buruk dalam mengelola uang, tidak disiplin, atau bukan tipe orang yang suka mengambil risiko. Namun, identitas itu tidak nyata. Oke, itu hanya cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Selama Anda terus mempercayainya, Anda akan terus menjalaninya. Jika Anda ingin mengubah hidup, Anda harus mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu melakukan lebih. Identitas Anda, cara Anda memandang diri sendiri, membentuk setiap keputusan yang Anda buat. Jika Anda terus mengatakan pada diri sendiri, saya tidak pandai mengelola uang, atau saya bukan tipe orang yang suka mengambil risiko, atau saya tidak pernah disiplin, coba tebak, Anda akan bertindak dengan cara yang membuktikan bahwa Anda benar. Itu disebut bias konfirmasi. Otak Anda terhubung untuk mencari bukti atas apa yang sudah Anda yakini. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang selalu berjuang, Anda secara tidak sadar akan menyabotase kemajuan Anda. Jika Anda yakin bahwa Anda adalah seseorang yang suka menunda-nunda, Anda akan selalu menemukan cara untuk menunda sesuatu bahkan ketika Anda tidak perlu melakukannya. Sekarang, karena Anda telah bersama kami sampai akhir, saya akan memberikan bonus khusus untuk Anda. Bonus hari ini adalah meninggalkan sesuatu yang cukup baik. Sekarang, kebanyakan orang tidak pernah membangun kehidupan yang luar biasa karena mereka puas dengan kehidupan yang baik-baik saja. Tidak hebat, tidak buruk, hanya biasa saja. Dan itulah jebakannya. Karena ketika sesuatu cukup baik, itu akan terasa nyaman. Itu tidak cukup menyakitkan untuk memaksa Anda pergi. Tetapi itu tidak cukup memuaskan untuk membuat Anda tetap hidup. Pekerjaanlah yang membayar tagihan tetapi menguras jiwa Anda. Hubungan yang stabil tetapi tidak menginspirasi. Rutinitas yang terasa aman tetapi tidak membawa Anda kemanapun. Kenyamanan itu membuat ketagihan. Oke, semakin lama Anda bertahan dalam situasi yang cukup baik, semakin sulit untuk pergi. Anda tidak harus bertahan. Anda tidak berutang kesetiaan pada diri Anda di masa lalu. Dan hanya karena sesuatu berhasil,
bukan berarti itu benar. Kehidupan yang sebenarnya Anda inginkan ada di sisi lain dari melepaskan kehidupan yang cukup baik. Dan itu saja dari kami hari ini, Alexa. Kami akan meninggalkan Anda dengan dua hal. Oke, pertama-tama, jangan lupa mengunduh aplikasi kami dan mendengarkan sesi harian hari ini, The Discipline Paradox. Mengapa kesuksesan itu membosankan tetapi perlu? Ini kode kernya lagi, kalau Anda melewatkannya. Dan yang kedua, hidup Anda adalah jumlah dari pilihan-pilihan Anda, teman saya. Jika tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. 15 perubahan ini bukan hanya hal-hal yang dapat Anda lakukan. Itu adalah hal-hal yang harus Anda lakukan jika Anda ingin keluar dari siklus yang Anda alami. Waktu terbaik untuk memulai adalah kemarin. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Kebanyakan orang akan menonton ini dan berpikir, itu menarik. Dan kemudian mereka tidak akan melakukan apapun tentang itu. Tetapi beberapa dari Anda akan menganggapnya serius. Anda akan memilih satu hal dan Anda akan benar-benar melakukannya. Setahun dari sekarang, hidupmu tidak akan terlihat sama lagi. Pertanyaannya, apakah kamu salah satunya? Sampai jumpa lagi di lain waktu, Alexa. Sampai saat itu, jaga dirimu, temanku.